Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kami Ricardo, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pesisir Barat yang bertugas di SMP Negeri 16 Krui, Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai atau menanyakan terkait tugas dari modul 3.1 bersama Bapak dari MPD selaku Kepala Sekolah dari SD 113 Pesisir Barat Provinsi Lampung. Oke Pak Dedi. Siap. Selamat siang Pak. Siang. Nah, maaf nih Pak ganggu waktunya nih ya Pak ya. Ini saya ada beberapa pertanyaan wawancara nih Pak. Ya. Yang sekiranya nanti bisa Pak Dedi berikan, jadi biar bisa masuk untuk masukan juga untuk kami gitu Pak. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Salah satunya ini yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebandingan? Memang menjadi dilema bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta atau data pemanggilan yang bersangkutan, saya berkoordinasi dengan pihak yang terkait, komunikasi bersama staf atau waka serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya. Ini selanjutnya Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru-guru yang lain. Guru yang lain. Terus Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan saya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat, sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain seperti LSM atau pengacara. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuknya, prosedurnya, atau seperti apa yang Bapak jalankan? Karena kasus itu munculnya tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika, tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat, sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta atau data, komunikasi dengan semua pihak, yaitu murid, lalu berkoordinasi juga dan bermusyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti wakil, staf, guru, komite, wali murid, serta peraturan yang berlaku atau disepakati bersama. Ini Pak, yang terakhir Pak. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ya Pak ya,
Pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Oke. Pak, terima kasih Pak Ya. waktunya pada ganggu waktunya. Ya. Mudah-mudahan nanti ini juga bisa jadi pembelajaran buat saya. Ya, Terima kasih. Saya izin pamit Pak. ya. Ya. Oke, sekian itu dari saya. Nanti kita balik lagi ke selanjutnya, yaitu nanti wawancara kepala sekolah yang satunya lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy Ricardo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pesisir Barat. Di mana pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah SD 115 Krui, Bapak Teguh Anizal. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Tommy. Ini Pak, di sini saya akan berbincang-bincang, memberikan pertanyaan kepada Bapak selaku Kepala Sekolah, di mana yang akan saya tanyakan yaitu di sini pengambilan dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin itu Pak. Oh ya. Ini Pak, di pertanyaan yang pertama itu Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Puji syukur sama-sama kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk Pak Tommy, Ya. saya ucapkan selamat menempuh pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan di akhir nanti mendapatkan nilai terbaik dan lulus sebagai guru penggerak Ya. tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat. Terkait mengenai dilema etika ataupun bujukan moral yang barangkali sering terjadi di satuan kerja, khususnya di sekolah SD 115. Yang pertama yang perlu saya cari tahu dulu yaitu terkait masalah akar permasalahannya, di mana karena pada dasarnya dilema etika ataupun bujukan moral itu keduanya itu hampir sama. Nah, disinilah letak permasalahan yang harus kita pelajari bersama. Artinya saya selaku kepala sekolah di SD tersebut itu mengecek, ya kan, atau mencari tahu sumber-sumber akar masalah pada guru-guru. Itu yang pertama, pada guru-guru. Kemudian mencari sumber juga di kalangan siswa, apa akar masalah tersebut. Misalnya contoh kasus-kasus yang barangkali kenakalan siswa lah kita bilang di sekolah. Nah, kita lihat dulu faktornya apa, gitu kan. Jangan sampai anak nanti dirugikan, kan pada intinya anak kan tidak boleh dirugikan, ya kan, karena pembelajaran berbasis kepada anak. Nah, ini yang perlu saya cari tahu. Yang pertama saya dudukkan semua guru kalau permasalahan itu besar. Nah, kalau permasalahan itu masih sebatas wajar, namanya kenakalan siswa itu bisa diselesaikan. Kalaupun bisa diselesaikan guru, ya diselesaikan sama guru. Kalaupun perlu tindak lanjut yang lebih lanjut lagi, artinya nanti kita duduk bersama mencari sumber masalahnya untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih baik di satuan masing-masing. Gitu. Di pertanyaan selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama itu kan kita lihat duduk permasalahannya, ya kan? Karena terkait tadi seperti kata Pak Tommy tadi ada dua kasus yang sama-sama menyita perhatian, ya, artinya fatal misalnya. Nah, ini
kita ini harus duduk bersama dulu, seperti saya katakan tadi di pertanyaan yang awal tadi, kita duduk bersama dulu, karena kalau itu urusan terkait masalah guru, artinya kita musyawarah ya, musyawarah di internal guru, kita selesaikan, mendapatkan penyelesaian yang lebih baik. Kalau itu terjadi di siswa atau peserta didik, nah ini harus kita panggil yang pertama dulu orang tua murid, ya kan, kemudian komite guru. Nah, kita duduk bersama, apa sih kendalanya? Yang intinya anak itu jangan dirugikan, itu satu Pak Tommy, jangan dirugikan. Kemudian pembelajaran di sekolah, apapun permasalahan di sekolah itu berpihak kepada murid, kan itu kuncinya. Jadi musyawarah yang paling utama, Pak. Musyawarah yang paling utama. Kalau disuruh milih, ya, kalau disuruh milih di antara kedua kasus tersebut, itu saya lebih pada kecondong kepada murid itu loh. Nah, karena anak-anak ini kan ya namanya anak-anak ya, jadi dia belum tahu apa-apa, ya kan, belum dewasa. Artinya memang ada kenakalan-kenakalan atau kesalahan yang fatal yang barangkali nanti bisa kita perbaiki di kemudian hari, karena terkait masalah masa depannya ini, masa depannya kan masih panjang gitu. Jadi kalau kita langsung ngambil keputusan yang bisa merugikan siswa, ya siapa yang tanggung itu? Siswa tersebut. Takut saya nanti kan dia putus sekolah gara-gara pengambilan keputusan yang barangkali merugikan anak itu. Nah, itu seperti itu Pak Tommy. Selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, kalau langkah-langkahnya saya itu tidak langsung mengambil keputusan tanpa mencari tahu dulu. Yang pada intinya kita kumpulkan semua dulu. Ya, apapun itu terkait masalah keputusan yang saya putuskan di sekolah. Jadi saya tidak semata-mata saya ini langsung plus, enggak. Artinya saya kumpulkan ini terkait permasalahan apa misalnya kan, permasalahan murid atau siswa atau sekolah barangkali kan, itu tetap saya musyawarah termasuk dengan komite, dan barangkali nanti saya minta masukan dengan pengawas. Nah, setelah semua sumber-sumber itu sudah saya kumpulkan, mereka sudah memberi argumen kepada saya, artinya saya kan bisa mengerucut untuk mengambil argumen yang terbaik ya untuk kepentingan sekolah saya. Jadi saya tidak mengambil keputusan karena saya kepala sekolah saya langsung jas, enggak. Tetap saya utamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya Pak, di hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau pada kasus-kasus dilema etika itu hal-hal yang paling mendasar kita itu yaitu kita itu harus mendengarkan, harus mendengarkan semua suara. Karena di sekolah ini bukan kita seorang. Ada beberapa banyak guru yang semua punya argumen masing-masing. Semua pengen dihargai kan. Nah, disitulah letak peran kepala sekolah untuk menyaring itu argumen itu. Jangan sampai ada satu pihak atau dua pihak yang tidak berkenan atau tidak dihargai dari keputusan kita. Seperti saya bilang tadi ke pertanyaan yang tadi itu kan. Artinya setiap yang saya buat itu tetap mengutamakan musyawarah. Dan saya tetap mendengar semua argumen yang diberikan oleh guru saya, bahkan juga dari warga. Artinya kalau itu terbaik buat sekolah saya, ya apa salahnya? Dari warga juga kita tampung salahnya, selagi itu tidak merugikan sekolah. Seperti itu Pak Tony. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu ya seperti saya bilang tadi, kadang-kadang simalakama. Ya, simalakama dalam arti kita ini istilahnya tidak bermaksud untuk
mengadili seseorang, ya kan, dalam kasus tersebut. Cuman kalau kita tidak berbuat seperti itu, maka kan akan berdampak di sekolah. Ini yang barangkali jadi PR kita bersama. Cuman seperti saya bilang tadi, semua saran yang kita tampung daripada satuan kerja ataupun guru di sekolah kita itu kita pelajari benar gitu kan. Apa efeknya ketika kita ngambil keputusan A, ini imbasnya di mana? Kita ngambil keputusan B, ini imbasnya pengaruh nggak ke siswa ataupun pengaruh nggak ke guru gitu kan. Nah, selama ini yang saya lakukan, saya tetap mendengarkan semua saran dari teman-teman guru. Kemudian kalau terkait kendala, ya kan, saya rasa kalau itu menyangkut urusan sekolah dan itu demi kebaikan sekolah dan juga tidak merugikan murid, saya rasa apapun resikonya akan saya lakukan demi keberlangsungan sekolah tersebut. Jadi intinya itu yang penting jangan merugikan siswa. Berikan yang terbaik buat siswa itu agar masa depan dia itu lebih baik. Gitu Pak Tommy. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Bapak lakukan? Kalau terkait masalah jadwal atau waktu dalam menyelesaikan sebuah masalah, itu kembali lagi kita lihat dulu masalahnya apa. Kalau tingkat masalahnya itu biasa, itu bisa diselesaikan di waktu yang di tempat itulah, ya kan. Cuman kalau masalah itu berat, artinya kan kita kan kalau memutuskan yang berat ini kan harus banyak pertimbangan, ya kan. Salah satunya kita mencari informasi dulu, kemudian menanyakan dulu, mengecek ke lokasi, kemudian kejadiannya apa kan, kemudian dampaknya apa, itu harus kita pikirin. Jadi itu harus ada penjadwalan. Misalnya contoh rapat mendadak misalnya kan terkait masalah A misalkan. Itu kan harus dijadwalkan dulu. Cuma kalau berat ya, kalau ringan ya bisa diselesaikan langsung. Jadi ada penjadwalannya gitu loh. Kalau memang tidak bisa juga selesai di jadwal yang sudah ditentukan, kita cari lagi jadwal. Intinya masalah itu harus diselesaikan. Nah, kalau tidak maka akan berlarut dan berdampak ke sekolah. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau mempermudah, semua guru di sekolah itu kan punya hak yang sama Pak. Ya. Kita tidak membanding-bandingkan, oh ini guru senior, oh ini guru junior, tidak. Oh ini dia komite, oh ini pengawas, tidak. Artinya semua itu berperan dalam sebuah pengambilan di sekolah. Termasuk guru muda, guru tua sama. Nah, disitulah letak peran kita kepala sekolah ini dalam menyaring atau ya menyaring mana argumen ataupun mana ide yang terbaik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kalau Pak Tom menanyakan siapa yang paling peran dalam pengambilan keputusan, saya katakan itu semua. Semua punya andil bagian, karena itu bagian dari satuan kerja, ya kan. Misalnya buruknya sekolah itu artinya semua harus tanggung jawab, bukan hanya kepala sekolah. Baiknya kepala sekolah, baiknya juga sekolah itu dia semua akan menikmatinya. Itu prinsip saya Pak. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau pembelajaran itu, yang pertama kita ini selaku pimpinan itu jangan mengedepankan ego, ya kan? Karena belum tentu ego yang kita kedepankan itu berbuah manis kepada sekolah. Artinya kita mendengarkan semua saran, itu satu. Kemudian kita lihat dulu subjeknya apa. Ini terkait masalah murid, karena kan terkait masalah peserta didik ini nggak bisa main-main, ya. Harus memang betul-betul kita
cari permasalahannya. Jangan sampai nanti ketika kita kenal dengan siswa ini, kemudian siswa itu kita tidak kenal, maka kita bela siswa yang ini tidak baik bagi saya. Jadi artinya setiap yang kita lakukan itu harus betul-betul cermat, ya, cermat, jangan sampai anak terutama dirugikan. Karena pada dasarnya anak inilah yang kita perjuangkan untuk masa depan yang lebih baik dia. Jadi itu kadang-kadang yang menjadi problem para sekolah di lapangan, ya kan, terkait masalah di sekolah, ya kan, masalah pembelajaran anak. Nah ini barangkali menjadi PR kita bersama, Pak Tom. Ke depan mudah-mudahan di satuan pendidikan masing-masing bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan mendapatkan hasilnya yang terbaik. Begitu Pak Tom. Iya. Oke Pak, sekian Pak, itulah pertanyaan atau sesi wawancara yang saya tanya-tanya ke Bapak Teguh Andrizal. Mudah-mudahan dari apa yang Bapak sampaikan tadi itu juga bisa menjadi pegangan atau gambaran untuk saya di kemudian hari nanti. Oh, iya. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama Pak Tom, semoga sukses selalu. Ya, amin.